Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompartemen satu terbuka intravena infus. Kalau kemarin kita sudah membahas bolus ya. Nah, sekarang yang infus. Kalau bolus kan langsung disuntikan satu kali injeksi gitu ya. Nah, sedangkan kalau infus, teman-teman mungkin sudah tahu kalau infus itu obat masuk ke dalam aliran darah ya. Jadi langsung masuk ke dalam intravena itu secara perlahan-lahan. Kalau bolus kan ketika disuntikan dia langsung masuk seluruhnya. Misalnya dosisnya 50 mg. Nah, maka 50 mg ini akan langsung masuk ke dalam vena, jadi ke dalam sirkulasi sistemik, dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau bolus langsung masuk 50 mg-nya. Tetapi kalau yang infus itu tidak masuk 50 mg. Nah, ini misalnya infusnya. Maka nanti yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau pembuluh darah itu perlahan-lahan, jadi tidak langsung 50 mg. Jadi teman-teman paham bedanya ya. Tapi kalau berbicara kompartemennya tetap sama, yaitu kompartemen satu. Jadi hanya ada satu kompartemen, yaitu kompartemen sentral. Kemudian terbuka, berarti di sini ada eliminasi, gitu ya. Karena ini kompartemen satu terbuka dan ini pemberiannya infus, nanti dia memang obatnya langsung masuk ke dalam vena. Sama-sama pemberiannya di dalam vena, tetapi masuknya perlahan-lahan. Tuh. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung saja. Ini visi misi dari universitas, fakultas, dan juga prodi. Kemudian capaian pembelajarannya. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman itu mampu memahami dan mampu melakukan perhitungan dengan model kompartemen satu terbuka intravena infus. Dan teman-teman nanti paham apa sih bedanya infus dengan bolus. Tuh. Nah, ini outline-nya. Jadi yang pertama itu perhitungan dosis intravena infus, kemudian nanti penghitungan infus setelah kadar tunak tercapai, kemudian nanti penghentian infus. Ini jadi penghentian setelah kadar tunaknya tercapai. Kalau ini dihentikan infusnya sebelum kadar tunak tercapai. Itu ya. Nah, nanti juga ya saya lupa memasukkan ke dalam sini, nanti juga ada perhitungan tentang dosis muatan. Jadi perhitungan tentang dosis muatan. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi langsung saja kita ke inti perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman, pada umumnya kan obat itu diberikan secara berulang ya, selama beberapa hari atau lebih lama lagi. Contoh yang dikatakan berulang itu, misal hari ini kita yang ini ekstravaskular aja contohnya, kita minum tablet, biasanya kan 3 kali sehari gitu. Itu kan pemberiannya berulang. Nah, begitu pula dengan pemberian secara infus kan ya, dia diberikan secara berulang, dosisnya masuk ke dalam tubuh itu perlahan-lahan. Tujuannya agar apa? Nah, tujuannya obat diberikan secara berulang itu adalah supaya obat yang masuk ke dalam darah itu selalu berada dalam kadar terapeutik. Kalau teman-teman ingat, pernah saya gambarkan ya, grafik gitu. Nah, di sini adalah waktu, di sini adalah konsentrasi gitu ya. Nah, gini, di sini kadar efek minimum dan di sini kadar toksik minimum. Di mana obat nanti akan memberikan efek kalau dia masuk ke dalam nih jendela terapi. Gitu ya, obat akan masuk ke dalam jendela terapi. Efeknya itu dia di sini. Nah, jadi tujuan pemberian obat secara berulang itu, jadi misalnya kita menggunakan obat pada waktu ke 0, obat kan akan masuk perlahan-lahan gitu, sampai waktu tertentu nanti dia masuk ke dalam jendela terapi. Nah, kalau kita minum obat itu dosisnya tunggal, itu nanti setelah kita minum, obat nanti mengalami fase eliminasi, dia akan turun kan teman-teman. Nah, tetapi kalau diberikan secara berulang-ulang, harapannya itu sebelum obat itu turun, kalau dia turun di bawah jendela terapis ini, dia sudah tidak memberikan efek atau efeknya tidak maksimum. Maka sebelum obat itu habis, biasanya dia akan minum lagi, kita minum lagi, jadi obat itu nanti akan tetap konstan berada di dalam jendela terapi. Jadi belum habis, belum sempat turun, nanti kita minum lagi pada waktu berikutnya. Jadi dia tetap bertahan di dalam jendela terapi. Itu harapannya gitu. Ini kalau pemberian obatnya itu ya nanti secara ekstravaskular. Jadi dia minumnya dari awal lagi nanti masuk obatnya ya. Nah, nah teman-teman,
Ini parameter yang lazim kita gunakan untuk memprediksikan kadar obat di dalam darah. Jadi setelah pemberian berulang, jadi setelah kita berikan berulang tadi, harapannya tadi ingat ya, harapan pemberian berulang itu supaya obat tetap berada di dalam jendela terapi gitu. Nah, parameter yang bisa kita gunakan untuk menilainya nanti adalah volume distribusi obat, nilai clearance dan juga nilai T setengah eliminasi. Nah, jadi untuk perhitungannya itu sebenarnya tetap beracuan dulu ke pemberian dosis tunggal gitu. Jadi kita hitung dulu yang pemberian dosis tunggal sehingga nanti bisa kita prediksi berikutnya itu kita berikan kapan. Tuh. Nah, prinsip yang akan kita gunakan pada obat yang eliminasinya orde 1 karena umumnya obat-obat itu diberikan dia eliminasinya orde 1 di infus ya. Nah, tetapi kecepatan absorpsi yaitu nanti orde 0 gitu. Nah, jadi prinsip yang digunakan untuk kecepatan eliminasi obat itu adalah superposition. Jadi di sini mengasumsikan bahwa pemberian obat pertama itu tidak akan berpengaruh terhadap profil farmakokinetika obat pada pemberian berikutnya. Nah, sehingga pada pemberian obat selanjutnya nanti nilai AUC-nya itu akan sama dengan AUC pada pemberian tunggal gitu. Jadi kan tadi kurva nih. Nah, nanti dia akan naik kan ya, kemudian akan turun ya. Ini AUC-nya. Jadi pada pemberian berulang pun itu dia pakai prinsip ini superposition. Sehingga di sini asumsinya obat nanti yang diberikan baik dia pemberian tunggal ataupun nanti pada pemberian selanjutnya. Jadi pada pemberian selanjutnya misalnya di sini. Nah, nilai AUC-nya itu sama antara nilai AUC pemberian pertama dengan AUC pemberian kedua. Tuh. Ini dengan syarat nanti obatnya diberikan dengan dosis yang sama dan dengan interval waktu yang konstan. Gitu. Jadi nanti misalnya pemberian yang ketiga itu juga sama waktunya. Misalnya intervalnya setiap 4 jam. Gitu. Maka nanti setiap 4 jam dia minum dosis dengan dosis yang sama. Maka nanti AUC-nya itu juga akan sama gitu. Nah, kalau sampai dia seperti ini teman-teman, ketika dia mengkonsumsi obat seperti ini dengan dosis yang sama dan interval yang konstan, pada akhirnya nanti akan tercapai kondisi tunak. Kondisi tunak itu dia kondisinya stabil, jadi nanti kurvanya tidak seperti ini lagi, tetapi akan berubah seperti ini. Saya coret-coret di sini ya. Nah, kalau dia sudah stabil itu nanti dia kayak gini grafiknya, jadi tidak turun naik lagi. Ini namanya kondisi tunak. Gitu. Nah, jadi nanti ketika dia minum dosis kedua itu tetap obatnya bertahan di dalam ini, di dalam rentang ini. Tuh, dan dosis berikutnya ketika dia minum juga tetap di dalam rentang dosis ini. Ini namanya kondisi tunak. Tuh. Nah, jadi sebelum kita belajar bagaimana menghitung dosis itu kita penting sekali mempelajari akumulasi obat. Jadi penumpukan obat di dalam tubuh. Itu penggabungan dari ketika kita minum obat satu, kemudian kita minum obat pada waktu kedua, minum ketiga dan seterusnya. Itu sangat penting kita untuk mengetahui akumulasi obat. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu, kita nanti bisa menerangkan gitu, apakah ada resiko terjadinya toksisitas atau tidak gitu dari akumulasi obat di dalam tubuh. Nah, untuk menerangkan akumulasi obat tersebut kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi F ini faktor akumulasi itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang eksponen min K dikali T gini ya. Ini menunjukkan interval pemberian dosis. Gitu. Kayaknya itu kecepatan eliminasi. Nah, ini teman-teman karena nilai eksponen min K dikali T itu sama dengan fraksi dosis obat yang tersisa. Jadi sama dengan fraksi dosis obat yang tersisa pada akhir suatu interval pemberian obat, maka dia disingkat dengan F. Jadi rumus dari faktor akumulasi itu bisa menjadi seperti ini, disingkat 1 bagi 1 kurang F. Itu. Nah, teman-teman, dari rumus ini nanti bisa kita buktikan bagaimana akumulasi obat yang dikaitkan dengan waktu eliminasi obat, tes setengah eliminasinya. Nah, jadi ini kesimpulannya
nanti jika obat diberikan dengan interval pemberian obat dan tes sama dengan tes tengah eliminasi, jadi waktu interval pemberian obat itu sama dengan tes tengah eliminasi obat, maka nanti besar dosis muatan itu sama dengan 2 kali dosis maintenance. Nah, nanti kita belajar apa sih itu dosis muatan. Jadi teman-teman, dosis muatan ini adalah umumnya dosis yang akan kita berikan di awal pemberian. Jadi diberikan di awal pemberian dengan tujuan kita mengharapkan obat itu akan masuk ke dalam jendela terapi dengan cepat gitu, karena kita mengharapkan onset yang cepat. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ketika obat diberikan pertama kali gitu, diinfus ya, kita infuskan, maka kita menggunakan dosis muatan. Jadi dosis yang lebih tinggi, umumnya dia lebih tinggi. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa langsung masuk ke dalam jendela terapi. Kalau obat masuk ke dalam jendela terapi, maka akan terjadilah efek terapi ya. Nah, sehingga onset terapinya itu bisa cepat. Maka dosisnya biasanya dia akan lebih besar untuk dosis muatan. Nah, nanti setelah kita memberikan dosis muatan, berikutnya baru nanti akan kita berikan dosis maintenance. Jadi dosis yang umumnya diberikan itu agar kadar tunak di dalam darah itu tetap tercapai. Tapi untuk yang pertama umumnya kita akan memberikan dosis muatan. Nah, ini jadi salah satu ketika kita mau menentukan berapa sih besarnya dosis muatan, itu kita bisa lihat interval pemberian obatnya. Jika intervalnya sama dengan tes tengah eliminasinya, maka nanti dosis muatan yang teman-teman berikan itu 2 kali lebih besar dari dosis maintenance, gitu ya. Nah, kemudian jika interval pemberian obatnya itu lebih pendek dari tes tengah eliminasi obat, maka nanti obat terakumulasi di dalam tubuh itu lebih banyak. Jadi contohnya, misalnya tes tengah eliminasinya 6 jam, tetapi interval pemberian obatnya 4 jam. Nah, maka nanti dia akan banyak terakumulasi di dalam tubuh. Dan sebaliknya, jika intervalnya lebih panjang dari tes tengah eliminasi, maka obat yang terakumulasi di dalam tubuh itu akan lebih sedikit. Nah, teman-teman, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya gitu ya. Jadi, nah teman-teman, sekarang mari kita buktikan. Tadi contoh yang pertama itu kalau misalnya nilai tes tengah eliminasi dan intervalnya sama. Contoh tes tengah eliminasinya 1, intervalnya 1 gitu ya. Maka kita masukkan tadi rumusnya. Rumusnya F akumulasi sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang eksponen min K dikali T gitu ya. Nah, dari sini nilai T, ini T intervalnya sudah diketahui. Yang belum diketahui nilai K. Nah, kan dari tes tengah eliminasi, rumus untuk mencari tes tengah eliminasi itu sama dengan 0,693 dibagi dengan nilai K. Maka untuk mencari nilai K itu sama dengan 0,693 dibagi tes tengah eliminasi, gitu ya. Nah, jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. F akumulasi 1 dikurang 1 eksponen min K berarti 0,693, tes tengah eliminasinya 1 ya, dikali dengan 1. Hasilnya Siflen itu eksponennya cara mikirnya di minus 0,693 bagi 1 gitu dikali 1. Dapat nilai eksponennya itu 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 dapat 0,5. 1 bagi, kemudian kita 1 dibagi dengan 0,5 dapat nilainya 2. Nah, ini menunjukkan kalau kita menggunakan, jadi kalau misalnya obat yang kita gunakan itu tes tengah eliminasinya sama dengan intervalnya, maka itu bisa menjadi dasar kita dalam memberikan dosis muatan, di mana dosis muatan itu sama dengan 2 kali dosis maintenance. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buktikan lagi. Yang selanjutnya ini tadi kalau sampai tes tengah eliminasinya itu dia bilang lebih panjang tadi ya. Tes tengah eliminasi lebih pendek. Misalnya yang lebih pendek dulu kita buktikan.
Misal tes tengah eliminasinya itu 4, kemudian intervalnya 6. Kalau seperti ini, kita lihat tes tengah eliminasinya 4, intervalnya 6. Tadi kan keterangannya kalau interval, kalau seandainya intervalnya, kita balik lagi ke slide tadi. Nah, tadi pernyataannya, jika interval pemberian obat itu kurang dari tes tengah eliminasi, maka nanti dia bilang obat akan banyak terakumulasi di dalam tubuh. Oke. Nah, lanjut yang membuktikan yang kedua. Contohnya misalnya yang intervalnya itu lebih pendek, jadi interval lebih pendek dari tes tengah eliminasi. Contoh intervalnya misalnya 3, misalnya obat diberikan tiap 3 jam, intervalnya 3 jam, kemudian tes tengah eliminasinya 6 misalnya, maka rumusnya sama, F akumulasi gitu ya, sama dengan 1 dikurang tuh 1 dibagi 1 kurang eksponen min K kali T. Nah, tadi kita tahu min K-nya itu didapatkan dari 0,693 bagi T setengah. Gini rumusnya, 1 dikurang eksponen min 0,693 bagi T setengah eliminasinya berapa? 6 dikali intervalnya 3. Nah, kita masukkan. Kita cari dulu 0,693 bagi 6 dikali 3. Maka siflen min ans sama dengan 0,7. Jadi 1 dikurang ans hasilnya, kemudian 1 bagi ans, didapatkan nilai 3,4. Jadi ini hasil dari ini tadi nih 1 dikurang 0,7072 kan ya. Jadi 1 dikurang 0,7072. Nih 1 bagi an sama dengan 3,4. Nah, bisa kita lihat ya. Berarti dia terakumulasinya itu 3,4. Lebih besar jadinya ya. Jadi obat yang, maka faktor akumulasi obat dalam tubuh itu menjadi lebih besar. Tuh. Nah, sebaliknya jadi lebih besar ya dari yang seharusnya. Kemudian kita buktikan lagi yang satunya, yang dia intervalnya itu lebih besar. Jadi intervalnya lebih besar dari tes tengah eliminasi. Contoh intervalnya 12 jam. Tes tengah eliminasi tadi 6. Kita hitung lagi. F akumulasi sama dengan 1 bagi 1 dikurang eksponen min K kali T. Nah, sama dengan 1 dikurang eksponen 0,693 bagi T setengahnya tadi 6, T setengahnya 6 kali 12. Maka hasilnya kita hitung lagi 0,693 bagi 6 kali 12 siflen minus ans sama dengan 0,25. Jadi ini 1 dikurang 1,0,25, hasilnya 1 dikurang 0,25, 1 bagi an sama dengan 1,3. Nah, ini akumulasinya lebih kecil tuh ya, jadi akumulasinya itu lebih kecil nilainya tuh ya, sesuai dengan pernyataan ini. Nah, dimana tadi jika ini interval, jadi interval pemberian obatnya jika kurang dari tes setengah eliminasi, maka yang terakumulasi di dalam tubuh itu lebih banyak. Jadi tadi 3,4 lebih banyak ya. Nah, kemudian jika dia lebih besar, interval pemberiannya itu lebih panjang, maka nanti nilainya obat yang terakumulasi di dalam tubuh itu lebih sedikit. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pemberian infus intravena. Nah, ini langsung ke intravena. Kalau tadi kita belajar tentang akumulasi obat. Nah, teman-teman, jika obat diberikan melalui rute infus intravena, jadi jika diberikan lewat infus intravena, tahu ya, pernah diinfus, pernah lihat orang diinfus lah minimal, dengan kecepatan dan dosis yang tetap. Maka proses masuknya obat ke dalam darah itu orde 0. Jadi kecepatan absorpsinya itu mengikuti orde 0.
Nah, tetapi nanti dia eliminasinya itu mengikuti orde 1. Tuh. Nah, teman-teman, untuk obat, jadi pemberian obat dengan infus intravena ini sangat baik gitu ya. Karena kita bisa mengontrol dosis yang akan masuk ke dalam tubuh. Tetapi nanti untuk obat dengan indeks terapi sempit itu pemberiannya kita akan menggunakan pompa infus. Jadi nanti memang ada alat khusus. Jadi obatnya dimasukkan dalam sana. Sehingga nanti yang masuk ke dalam tubuh itu selalu terkontrol. Nah, gitu. Nah, kelebihan metode ini, kadar obat dalam darah itu bisa diatur sesuai dengan keperluan individunya. Jadi kita perlu berapa itu bisa diatur. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu. Jadi ini konsentrasi, ini waktu. Setelah obat diberikan secara infus intravena dengan kecepatan yang tetap. Jadi waktu 6 menit kan dia dimasukkan. Nih, obat nanti akan diabsorpsi. Obat akan diabsorpsi. Obat akan masuk perlahan-lahan sampai ke dalam jendela terapi. Karena dia sebenarnya intravena, kan dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Bedanya kalau bolus itu dia langsung masuk dalam, kalau bolus gini ya, dia langsung masuk dalam jumlah maksimum pada waktu kenal baru dia menurun. Tetapi kalau infus tidak. Kalau infus dia masuk perlahan-lahan dulu. Nah, masuk perlahan-lahan, kemudian nanti dia akan mencapai jendela terapi. Nah, ini kadar efek minimum, ini kadar toksik minimum. Jadi obat nanti akan masuk perlahan-lahan, dia akan masuk sampai ke dalam jendela terapi. Nah, TKEM ini adalah waktu yang digunakan, jadi waktu maksimum yang digunakan agar obat sampai di sini memberikan kadar efek minimum. Jadi TKM ini menunjukkan waktu yang diperlukan obat sampai dia mencapai kadar efek minimum. Artinya ketika dia sudah sampai di sini, obat akan mulai memberikan efek. Jadi onsetnya ya, ini onsetnya di sini. Kemudian kalau ini TSS itu menunjukkan waktu supaya obat yang masuk ke dalam jendela terapi itu mencapai kadar tunak. Kadar tunak itu dia stabil, jadi sampai di sini nanti stabil. Nih, obat itu ketika diberikan dia masuknya selalu di sini, tidak turun naik lagi. Ketika tidak turun naik lagi gini ya, kalau ini kan turun naik, misalnya turun sini, naik lagi, nah itu turun naik. Nah, kalau sampai obat yang masuk itu dia stabil, nah ini namanya steady state atau tunak. Jadi dia memberikan efek yang selalu sama di dalam tubuh ini yang akan kita harapkan. Gitu. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara tes tengah eliminasi dengan berapa persen pencapaian kadar tunak di dalam tubuh gitu. Jadi berapa lamanya pemberian infus agar kadar obat di dalam darah itu bisa mencapai kadar tunak. Nah, jadi misal waktunya 1 kali tes tengah eliminasi. 1 kali tes tengah eliminasi itu baru 50% mencapai kadar puncaknya gitu. Kalau 2 kali tes tengah eliminasi itu yang mencapai kadar puncak baru kadar tunak itu baru 75% dan seterusnya. Nah, nanti yang ketika dia 7 kali dari tes tengah eliminasi itu yang mencapai kadar puncak adalah 99,2%. Tuh. Nah, jadi nanti ini bisa jadi patokan kita juga untuk menghitung berapa persen sudah kadar obat yang mencapai kadar tunak. Misalnya nanti kita tahu obat itu nanti misalnya dia sudah ada di dalam tubuh itu 2 kali tes tengah eliminasi. Kalau kita tahu dia sudah berada di dalam tubuh 2 kali tes tengah eliminasi, maka nanti kita bisa memprediksi kalau yang mencapai kadar tunak itu baru 75%. Ini angka prediksi ya, jadi perkiraan. Dari mana Bu dapat harga tes tengahnya? Tes tengah ini bisa dilihat dari referensi. Misal, tes tengah obat itu 4 jam. Nah, nanti ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh itu selama 8 jam, berarti kan 2 kali tes tengah eliminasi. Jadi tes tengahnya contoh ya, ini 4 jam. Nanti setelah 8 jam, jadi setelah 8 jam itu dia waktunya itu sudah 2 kali tes tengah. Kemudian kita lihat berapa persen yang sudah mencapai kondisi tunak. Nah, balik ke sini, yang 2 kali tes tengah itu baru 75%. Berarti dia belum steady state, belum mencapai kadar tunak secara sepenuhnya, baru 75%.
Itu. Jadi angka ini bisa memprediksi nanti dari tabel ini. Nah, teman-teman, obat yang diberikan secara infus dengan kecepatan yang tetap, tadi dia masuknya itu absorpsinya mengikuti ordinal. Gitu ya. Karena apa? Karena yang masuk itu dosisnya tetap, kecepatannya juga tetap. Gitu. Sedangkan kecepatan eliminasinya itu dipengaruhi oleh orde 1. Sehingga ketika kita menghitung kecepatan eliminasi obat, kan parameter nanti di kecepatan eliminasi ya, itu yang kita gunakan adalah perhitungan orde 1. Nah, perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap saat selama proses infus berlangsung itu merupakan kecepatan input. Jadi nih, menunjukkan dosis atau kecepatan infus. Kecepatan infus dikurangi dengan kecepatan outputnya, berarti berapa yang keluar. Nah, ini dosisnya. Jumlah obat yang ada di dalam tubuh itu sama dengan dosis atau kecepatan infus dikurang dengan tetapan kecepatan eliminasi dan dosis dari obat itu sendiri. Jadi ini rumus awalnya nih. Jadi ketika kita mau mengetahui berapa jumlah obat yang ada di dalam tubuh, maka rumusnya DDB per DT sama dengan dosis infus dikurang K kecepatan eliminasinya dikali dosis obat. Nah, teman-teman, karena DB itu ketika dia dijabarkan itu berasal dari CT dikali FD, maka kedua persamaan tadi, persamaan ini dan persamaan kedua ini itu diintegrasikan, maka nanti akan ketemu rumus ini. Nah, ini rumus pokoknya. Rumus umumnya. Nah, dari persamaan ini itu bisa menunjukkan kalau kenaikan kadar obat di dalam darah sejak pemberian obat secara infus itu jadi sudah menunjukkan terdapat kenaikan kadar obat di dalam darah sejak awal pemberian obat, tetapi belum mencapai kadar tunak. Gitu. Jadi nanti dari sini itu bisa kita hitung kalau dari awal pemberian obat itu dia selalu akan meningkat kadar obatnya, tetapi belum dia mencapai steady state atau kadar tunaknya. Nah, persamaan ini dari persamaan pokok ini juga menerangkan kadar obat di dalam darah itu berbanding langsung dengan dosis infus. Nih, kadar obat di dalam darah, CT ini kadar obat di dalam darah itu berbanding langsung dengan dosis infus. Jadi kalau kadar obatnya tinggi, maka pasti dosis infusnya juga tinggi. Tetapi dari persamaan ini itu bisa kita lihat kalau kadar obat di dalam darah itu berbanding terbalik dengan harga K dan volume distribusi. Artinya jika kecepatan eliminasi obat itu besar, maka kadar obat di dalam tubuh ini akan kecil. Gitu. Jadi dari persamaan rumus ini bisa kita lihat bagaimana hubungan antara kadar obat di dalam tubuh dengan dosis infus yang diberikan, dengan kecepatan eliminasi, dan juga dengan volume distribusi. Nah, ini tadi teman-teman, karena harga K dikali VD itu sama dengan C, maka kadar obat dalam darah itu nanti akan tergantung dengan kecepatan pembersihannya. Jadi akan tergantung dengan kecepatan pembersihan atau clearance-nya. Jadi K kali VD itu CL, ingat ya clearance ya. Nah, jadi K dikali FD itu sama dengan clearance. Ini juga sudah kita bahas di rumus sebelumnya. Tuh ya. Nah, mungkin di yang kemarin itu sudah ada rumusnya K gitu ya, sama dengan clearance bagi volume distribusi gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari clearance itu rumusnya K dikali volume distribusi. Nah, jadi karena harga K dan volume distribusi ini sama dengan nilai clearance, maka nanti kadar obat yang ada di dalam tubuh, di dalam darah itu tergantung pada kecepatan pembersihan clearance. Kalau clearance-nya semakin cepat, maka kadar obat di dalam darah itu juga akan semakin rendah. Coba kita balik lagi ke rumusnya. Nah, K kali VD ini sama dengan clearance ya. Nah, clearance ini akan berbanding terbalik dengan kadar obat di dalam darah. Nih, ini dia berbanding terbalik. Jadi kalau clearance-nya tinggi, nilainya clearance-nya besar, maka kadar obatnya itu kecil dan sebaliknya. Gitu.
Nah, teman-teman, salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar kadar obat dalam darah itu tetap seperti semula, tidak maka walaupun nanti clearance-nya itu cepat, itu juga harus diimbangi dengan kenaikan dosis infus. Jadi kalau clearance-nya itu meningkat, maka dosisnya juga akan kita naikkan. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita ingat lagi, clearance ini merupakan parameter primer, di mana nilainya itu akan dipengaruhi oleh kondisi biologis tubuh. Pada kondisi tertentu nanti nilai clearance itu bisa berubah, bisa karena aliran darah, kemudian kecepatan aliran hepatik, aliran darah ke heparnya gitu. Sehingga nanti kadar obat di dalam darah pun bisa ikut berubah. Maka solusi yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sampling ternyata clearance-nya itu tinggi, nah maka nanti kita imbangi dengan kenaikan dosis infus. Tuh ya. Nah, ini contoh soal, misal misalnya suatu obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan tetap 50 mg per jam kepada subjek selama 4 jam. Tuh ya, jadi dia diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan 50 mg per jam selama 4 jam. Kita tahu tes tengah eliminasinya dan volume distribusi obat berturut-turut 8 jam dan 5 liter. Berapa kadar obat di dalam darah 4 jam sejak pemberian infus? Berarti yang dia tanya kadar obat pada jam keempat. Gitu ya. Nah, ini sudah diketahui tes tengah eliminasinya 8 jam. Volume distribusinya 5 liter. Sudah diketahui ya. Tes tengah eliminasi itu 8, volume distribusi itu 5 liter. Dosis 50 mg per jam. Ini sudah diketahui. Nah, tadi yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan harga K-nya ya. Dari mana harga K-nya? Harga K itu bisa dihitung. Nah, kemarin kan kita ketika mau cari tes tengah eliminasi itu sama dengan 0,693 bagi K. Berarti kalau kita mau mencari K itu 0,693 bagi tes tengah eliminasi. Tuh. Nih, tadi mencari nilai K-nya itu 0,693 bagi tes tengah eliminasi. Nanti didapatkanlah tes tengah eliminasi kan ada 8 jam, maka didapatkan nilai kecepatan eliminasinya itu 0,0866 per jam. Nah, langkah kedua kita akan menggunakan rumus karena yang ditanya tadi kadar pada jam keempat ya, maka rumus yang kita gunakan ini. Nah, T-nya ini waktunya, tadi 4 maka C keempat maksudnya gitu ya. Jadi C keempat itu sama dengan dosis infusnya 50 mg per jam, kecepatan eliminasinya 0,0866 per jam, dikali volume distribusinya 5. Tuh ya. Kemudian di sini dikali 1 dikurang eksponen min K dikali T. Nah, di sini tadi yang ditanya T-nya T ke 4. Nanti tinggal dikalikan dapatlah hasilnya 33,81 mg per liter. Jadi 4 jam sejak pemberian infus gitu ya, kadar obat di dalam darah itu diperkirakan 33,81 mg per liter. Ini hasil perkiraan. Jadi kadar obat di dalam darah setelah pemberian jam keempat tadi ya, pada jam keempat itu 33,81 mg per liter. Gampang ya menghitungnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari persamaan ini itu juga bisa kita untuk menghitung berapa lama sih waktu yang diperlukan. Jadi menghitung berapa lama waktu yang diperlukan sejak pemberian infus gitu ya, sejak pemberian infus agar kadar obat dalam darah itu bisa mencapai kadar efektif minimum. Nah, jadi kita bisa tahu berapa waktu yang digunakan supaya bisa mencapai kadar efektif minimum. Maka dari rumus ini yang akan kita cari adalah harga T-nya, waktunya. Nah, misalnya sambung lagi, diketahui kadar efektif minimum, jadi diketahui kadarnya, kadar efektif minimum suatu obat itu 10 mg per liter. Maka berapa T-nya? Nah, dari rumus ini CT, ini kadar efektif minimumnya.
Ini dosis infusnya, kemudian ini nilai K, volume distribusinya ini, nah 5 liter, tinggal dimasukkan rumusnya, sekarang kita cari nilai T-nya. Nanti setelah kalian hitung, maka akan dapat nilai T-nya sama dengan 1 jam. Nah, sekarang kalau ditanya, gimana Bu? Nih, bisa cara menghitungnya? Nah, sekarang kita hitung dulu di sini ya. Ibu turunkan rumusnya. Nah, nih kita lanjutkan di sini ya. Nah, tadi rumus semulanya kan dari sini. Bentar. Ini rumusnya, jadi tadi rumus awalnya CT gitu ya, sama dengan dosis infus bagi K kali volume distribusi 1 dikurang eksponen min K dikali T. Itu ya. Nah, kita masukkan tadi kadar efektif minimumnya dia bilang 10. Kemudian dosis infusnya tadi 50, kecepatan eliminasinya 0,0866 kali 5. Kemudian 1 dikurang eksponen 0,0866 dikali T, kan ini yang mau kita cari. Nah, maka kita bagi dulu ini 10, kemudian ini dibagi 0,0866 kali 5, 50 bagian sama dengan nih 115,47 ya, dikali 1 dikurang eksponen min 0,0866 kali T. Tuh. Nah, teman-teman, karena ini eksponen, ini akan kita anti-lenkan. Jadi ini akan kita ini karena ini eksponen, maka kita akan lenkan supaya bentuknya berubah dan lebih memudahkan kita. Maka gimana caranya? Nah, caranya nih. Nah, tapi sebelum itu kita bagi dulu. Nih, 10 ini pindah ya. 10 kemudian dibagi 115,47 sama dengan 1 dikurang eksponen min 0,0866 kali waktu. Nah, 10 coba kita bagi 10 bagi 115,47 itu sama dengan 0,087 kalau kita bulatkan ya. 1 dikurang eksponen 0,0866 kali T. Nah, ini nanti akan kita lenkan, jadi antelennya akan hilang, maka sebelum itu kita pindah ruas dulu yang ini. 0,087 pindah ruas jadi kurang 1 sama dengan eksponen ya. Ini eksponen, kemudian ini masih minus, eksponen min K, jadi min 0,0866 dikali dengan waktu. Oke, nah lanjut. Kita hitung lagi, 0,087 dikurang 1 sama dengan minus 0,913. Sama dengan minus ya, eksponen min 0,0866 dikali T. Nih, coret dulu. Nah, dapat gini ya. Baru kita lenkan, len 0,913 sama dengan ini hilang jadi minus 0,0866. Ini hilang karena di sini dilenkan. 0,0866 dikali dengan waktu. Kita hitung. Len 0,913 itu sama dengan minus 0,091. Minus 0,091 sama dengan minus 0,0866 dikali T. Maka untuk mencari T sama dengan minus 0,091 dibagi dengan minus 0,0866. Hasilnya, jadi nih cara mencari T-nya minus 0,091 kita bagi minus 0,0866. Hasilnya 1,05 T. Nah, kalau kita bulatkan berarti sini T-nya 1. Dapatlah tadi dari PPT tadi nilai T itu 1.
Nih, T-nya 1 jam. Tuh, jadi diturunkan tadi rumusnya untuk mencari T. Ya bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kayak sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi, tadi diperlukan waktu 1 jam. Jadi, diperlukan waktu 1 jam pemberian infus agar kadar obat di dalam darah itu mencapai kadar efektif minimum. Jadi, tadi gini ya kurvanya. Di sini jendela terapi, di sini kadar efektif minimum, di sini kadar toksik minimum, Nah, berarti tadi perlu waktu, ini 0, misalnya 1, maka perlu waktu 1 jam agar obat di sini mencapai kadar efektif minimum. Dimana tadi kita tahu kadar efektif minimumnya itu 10 mg. Tuh. Nah, teman-teman, dari sini tadi, jadi diperlukan waktu 1 jam pemberian infus agar kadar obat di dalam darah itu mencapai kadar efektif minimum. Jadi onsetnya, ini kan dari sini sampai dia masuk ke jendela terapi, itu istilahnya onset, dari obat diberikan sampai dia menimbulkan efek. Itu diperkirakan 1 jam. Nah, teman-teman, jika pemberian infus nanti kita lanjutkan sampai mencapai waktu tak terhingga, berarti waktunya ini tak terhingga ya, maka nanti eksponennya ini akan sama dengan 0. Maka rumusnya nanti untuk melihat yang steady state tadi, jadi mau melihat yang steady state, kadar steady state atau kadar tunak itu sama dengan dosis infus dibagi K kali volume distribusi. Nah, jadi teman-teman, kadar tunak obat di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh dosis infus, kecepatan eliminasi, dan volume distribusi obat. Kadar steady state itu berbanding lurus dengan dosis infus, tetapi dia berbanding terbalik dengan kecepatan eliminasi dan juga volume distribusi. Nah, dari soal sebelumnya itu bisa kita lihat berapa kadar tunaknya. Jadi tadi mencari kadar tunak itu dosis infus ya, ini 50 mg per jam dikali K 0,0866 per jam dikali volume distribusi. Didapatkanlah untuk mencapai kadar tunaknya, berapa kadar tunaknya dengan dosis 50 mg, dengan kecepatan eliminasi 0,0866 dan dengan volume distribusi 5 liter. Itu kadar tunaknya 115,47 mg per liter. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa sih kadar tunaknya. Nah, selanjutnya, jadi masih banyak yang bisa kita pelajari dari rumus tadi. Jadi dari soal yang sebelumnya itu diketahui kadar tunaknya tadi 115,47 mg per liter. Nah, hal ini menunjukkan kalau pemberian infus selama 4 jam itu belum menghasilkan kadar tunak dalam darah. Karena tadi ketika dia diberikan 4 jam itu kadarnya baru 33,81 mg. Sedangkan kadar tunaknya itu 115,47 mg. Berarti tidak cukup hanya dengan 4 jam pemberian, sehingga pemberian obat itu harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan nanti sampai mencapai kadar tunaknya ini. Nah, paham teman-teman ya? Nah, kalau ditanya berapa persen sih Bu yang baru sampai ke jendela terapinya pada waktu 4 jam? Nah, maka yang baru sampai itu hanya 29%. Dari mana? Dari 33,81 dibagi 115,47 kali 100%. Jadi baru 29% perjalanannya ini untuk mencapai kadar tunak. Nah, idealnya kadar tunak sempurna itu 99% ya, dia dikatakan sempurna, itu akan tercapai jika obatnya diinfuskan 7 kali T setengah eliminasi. Nah, berarti kalau pada ini selama 56 jam tadi T setengah eliminasinya itu waktunya. Nah, tadi kan diketahui T setengah eliminasi itu 8 jam. Berarti kalau 7 kali T setengah eliminasi, 7 kali 8 itu 56 jam. Jadi perkiraan kita, dia akan mencapai kadar tunak sempurna itu setelah 56 jam diberikan. Gitu. Nah, tadi kan ada rumus juga yang menyatakan kalau mau mencari clearance, itu rumusnya K dikali volume distribusi. Nah, maka nanti rumus yang untuk mencari kadar dalam kondisi tunak, kadar steady state tadi, itu bisa diubah menjadi seperti ini.
Awalnya kan rumusnya tadi kadar steady state itu dosis infus bagi K dikali volume distribusi. K dikali volume distribusi ini kan sama dengan clearance. Jadi bisa diubah gini. Kadar steady state itu sama dengan dosis infus dibagi clearance. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari clearance-nya. Jadi nanti kalau mau mencari ditanya berapa clearance-nya? Clearance-nya seperti ini. Mau mencari clearance itu dosis infus dibagi kadar tunaknya. Gitu, Kak. Dari sini juga bisa dibalik lagi, kalau mau cari dosis infus berarti kadar tunak dikali clearance-nya. Gitu. Nah, teman-teman, pada keadaan tunak, itu kecepatan obat yang tereliminasi itu sama dengan kecepatan obat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi berapa yang tereliminasi itu sama dengan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga tidak akan ada perubahan kadar obat di dalam darah gitu. Jadi dengan artian kadar obat dalam darah itu sama dengan 0 karena tidak ada perubahannya. Harga clearance, teman-teman, harga clearance bersihan obat di dalam tubuh ya, itu ditentukan harga clearance-nya ditentukan gitu ketika kadar obat berada pada kondisi tunak. Jadi kalau clearance-nya itu ditentukan pada kondisi tunak, itu akan jauh lebih akurat jika kita hitung harga clearance pada pemberian dosis tunggal. Itu. Nah, ini rumus berikutnya. Dosis ini untuk obat yang dia ada dalam bentuk garamnya. Jadi obat itu kan ada yang dalam bentuk utuh, ada yang dalam bentuk garamnya. Jadi kalau misalnya contohnya teofilin. Teofilin itu kan dia 80% itu garamnya gitu. Jadi 80% itu garamnya dari teofilin. Nah, ini rumusnya. F ini nanti ketersediaan hayati fraksinya. Karena ini intravena harusnya 100% masuk ke dalam tubuh, maka fraksinya 1. Sedangkan S ini salt faktor atau tadi obat yang dalam bentuk garamnya. Nilai S ini akan bervariasi tergantung dari fraksi bahan aktif yang terkandung di dalam senyawa obat. Ini contoh. Kayak tadi ketukar, misalnya aminofilin. Aminofilin ini dia mengandung 80% teofilin. Gitu. Teofilin ini merupakan bentuk garamnya dari aminofilin. Nah, maka S-nya itu sama dengan 0,80. Jadi ketika kita ditanya berapa dosis infusnya gitu ya, maka fraksinya tadi 1 dikali 0,80 gitu. Maka nanti didapatlah jawabannya. 1 dikali 0,80 itu hasilnya nanti juga sama, yaitu 0,8. Nah, tetapi jika suatu senyawa obat itu dia tidak terdapat dalam bentuk ester atau bentuk garamnya, maka nilai S-nya itu 1. Artinya obat itu 100% terdapat dalam bentuk aktifnya. Jadi dalam bentuk utuh atau bentuk aktifnya. Untuk obat-obat dengan S sama dengan 1 yang diinfuskan secara intravena gitu ya, maka rumusnya seperti ini. 1 kali 1 dikali dosis obat. Kalau ini tadi rumusnya 1 dikali 0,80 dikali dosis aminofilinnya. Ini dikali dosis aminofilin. Gitu. Berapa dosis nanti ketahuan. Itulah dosis infus yang akan diberikan. Tapi kalau dia nilai S-nya 1, artinya dia 100% dalam bentuk aktif, maka 1 kali 1 dikali dosis obat. Itulah dosis infus yang akan diberikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada saat infus berlangsung dengan dosis infus yang kita berikan, itu bisa dilakukan perhitungan therapeutic drug monitoring. Jadi untuk menentukan nilai farmakokinetiknya. Gimana caranya? Nah, caranya kalau kita mau melakukan TDM, therapeutic drug monitoring, itu dengan mengambil sampel darah ketika kadar obat itu masih menaik. Jadi antara 0,5 sampai 1 kali tes tengah eliminasi. Kemudian nanti ketika dia sudah mencapai kadar tunaknya, itu sampel kedua. Jadi untuk kan pada kondisi tertentu, terutama nanti ketika obatnya diberikan dengan indeks terapi yang sempit, obat itu nah,
Jadi ketika kita melakukan TDM, therapeutic drug monitoring, itu pada obat yang diberikan secara infus, itu yang pertama, jadi kita ambilkan sampel darah. Sampel pertama itu kita ambil antara 0,5 sampai 1,5 kali tes tengah eliminasinya. Kemudian tes yang kedua itu nanti kita ambil saat sudah mencapai kadar tunaknya gitu. Nah, baru nanti dari situ kita bisa menghitung tetapan kecepatan eliminasinya dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian dari rumus ini nanti dapat ditentukan 3 parameter penting dari parameter farmakokinetika, yaitu kecepatan eliminasi, clearance, dan volume distribusi. Dari situ nanti itu akan bermanfaat dalam penentuan dosis individu pada masing-masing pasien gitu. Nah, contoh gini, suatu obat diberikan melalui infus dengan kecepatan tetap 50 mg per jam kepada subjek. 8 jam setelah pemberian infus, sampel darah pertama diambil, diperoleh kadar 58 mg per liter. Berarti ini sampel 1 ya. Jadi sampel 1 itu 58 mg per liter. Ini setelah 8 jam. Kemudian setelah tercapai keadaan tunak, sampel darah kedua diambil. Ini sampling yang kedua. Diambil dan ternyata ditemukan kadar obatnya 115,5 mg per liter. Diketahui tadi dosisnya 50 mg per jam. Nah, di sini diminta tentukan nilai clearance, kecepatan eliminasi, dan juga volume distribusi. Itu bagaimana caranya seperti ini. Tadi kita tahu rumus mencari clearance sama dengan dosis infus bagi kadar dalam kondisi steady state. Karena tadi clearance yang paling bagus itu clearance yang dihitung dari kadar obat yang tunak. Berarti 50 mg per jam itu dibagi steady state-nya tadi 115,5 mg per liter. Didapatkanlah nilai clearance-nya 0,433 liter per jam. Nah, kemudian dari sini itu bisa kita hitung nilai K-nya gitu ya. Tadi rumus nilai K-nya. Nah, rumus K-nya sama dengan ln 1 dikurang C1 kali C1 bagi dosis infus bagi T1. Nah, maka rumusnya seperti ini. Ln 1 dikurang, ini sampling yang pertama, ini clearance tadi ya, dikali clearance. Jadi C1 ini sampling yang pertama didapatkan 58 mg per liter. Clearance-nya berapa nih? Clearance-nya 0,433. Dimasukkan, dibagi dosis infusnya berapa? 50 mg per jam, dibagi waktu sampling yang pertama. Sampling pertama tadi pada waktu ke-8, berarti 8 jam gitu. Dapatlah nanti hasilnya 0,0861 jam. Jadi kecepatan eliminasinya itu 0,0861 per jam. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, ini sudah clearance, sudah kecepatan eliminasi sudah. Yang ditanya berikutnya adalah volume distribusi. Nah, volume distribusi tadi bisa didapatkan dari mana nih? Dari rumus awalnya ini. CSS, kondisi steady state atau kadar steady state itu dosis infus dikali kecepatan eliminasi dikali volume distribusi. Jadi kalau kita mau mencari volume distribusi itu rumusnya diputar menjadi dosis infus dibagi K dikali kondisi steady state. Nah, didapatkanlah nilai seperti ini, 50 mg dosis infusnya dibagi 0,0861 per jam dikali 115,5 mg per liter. Didapatkan volume distribusinya itu 0,2 liter. Nah, selesai. Jadi seperti ini saja cara mencarinya. Kemudian lanjut lagi, ini masih lagi berkaitan. Jadi saling berkaitan. Nanti ada lagi pertanyaannya, misalnya gitu, berapakah dosis infus yang diberikan kepada subjek dengan berat badan 70 kg? Jika dikehendaki kadar tunak obat dalam darah itu 15 mg per liter. Sedangkan clearance obat pada subjek telah diketahui sama dengan 0,4 liter per jam per kilogram berat badan. Maka tinggal kita jawab. Dia tanya berapa dosis infus gitu ya. Tadi dari rumus tadi sebelumnya itu bisa kita lihat kalau diketahui ini, jika diketahui kadar tunaknya itu 15 mg, kemudian di sini juga diketahui nilai clearance-nya, maka bisa dicari dosis infus itu dengan rumus yang sederhana, clearance dikali kondisi steady state nih. Didapatkanlah, berarti nanti dosis infus gitu ya.
yang diberikan, yang harus diberikan kepada subjek supaya tercapai kadar tunaknya itu 420 mg per jam. Selesai nih. Jadi nanti tergantung soalnya. Sekarang kita lanjutkan ke tema berikutnya tentang bagaimana secara menghentikan infus setelah kadar tunaknya tercapai. Jadi teman-teman, ketika kadar tunak tercapai, ada kalanya dosis infus yang diberikan itu belum tepat seperti yang diinginkan. Sehingga kadar obat dalam darah itu bisa di bawah atau di atas kisaran terapeutik. Bahkan jika subjek mengalami keracunan, maka pemberian infus harus dihentikan. Nah, pada saat penghentian kadar obat dalam darah, itu sama, jadi pada saat penghentian, kadar obat dalam darah itu sama dengan kadar steady state. Maka langkah selanjutnya, karena tidak ada masukan obat, maka kadar obat dalam darah itu pasti akan menurun. Hal ini bisa diterangkan dengan persamaan berikut. Jadi kadang-kadang ketika kadar tunak itu sudah tercapai, nih kadar tunak sudah tercapai teman-teman, tetapi kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya kadar obat dalam darahnya itu di bawah atau di atas kisaran terapeutik. Harusnya kan dia berada di sini, tapi ini misalnya dia hanya di bawah. Tidak kita inginkan, padahal sudah steady state nih. Atau dia di atas ini, keracunan. Ini juga steady state, tapi dia tidak masuk jendela terapi. Nah, jadi dia tetap harus dihentikan. Gitu. Nah, ini juga ada perhitungannya. Jadi untuk mengetahui kadarnya itu juga ada. Nah, dari sini, dari persamaan ini, jadi ini persamaan yang akan kita gunakan. Dari persamaan ini tuh nanti bisa dihitung kadar obat tiap waktunya. Jadi nanti misalnya berapa sih kadar obat setelah dia dihentikan pada jam pertama. Berapa kadar obat setelah dia dihentikan pada jam kedua. Itu masih bisa dipantau. Tapi ketika hitung-hitungan ini dia masih angka perkiraan. Jadi kalau memang betul-betul ingin mengetahui yang sebenarnya itu harus sampling darah. Nah, jadi ini bisa diketahui jika kadar steady state-nya dan K-nya sudah diketahui. Tuh. Nilai K itu dapat diketahui dari persamaan garis lurus antara ln kadar obat terhadap waktu. Yang mana nilai K itu merupakan mean slope dari persamaan regresi linear. Jadi kan misalnya dia hanya diketahui steady state-nya saja. Kalau nilainya K tidak diketahui tapi kita punya data T versus CT, itu juga bisa diketahui nilai K-nya dari regresi linear. Jadi dari garis lurusnya nanti bisa kelihatan antara T versus Y gitu. Kemudian untuk mengetahui harga kondisi state atau kadar steady state itu perlu mengambil satu sampel pada keadaan tunak dan satu sampel lagi pada keadaan pasca infus gitu. Jadi setelah diinfus itu diambil. Jadi nanti untuk mengetahui harga CSS-nya itu kalian akan mengambil 2 sampling darah. Yang pertama itu pada saat kondisi tunak. Kemudian yang kedua, ini ngambilnya setelah dilepaskan infusnya, setelah infusnya dihentikan. Ini contohnya. Ke dalam contoh itu mungkin lebih mudah dipahami ya. Nah, larutan steril obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan tetap 5 mg per jam per kilogram berat badan kepada subjek dewasa dengan berat badan 60 kg sampai tercapai keadaan tunak. Nah, karena subjek mengalami gejala overdosis, nah jadi muncul gejala overdosis, maka mau tidak mau infus harus dihentikan. Pada saat ini diketahui kadar obat dalam darah itu 30 mg per liter. Waktu paruh eliminasi obat diketahui sebesar 8 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak penghentian infus agar kadar obat dalam darah mencapai kadar toksik minimum? Diketahui kadar toksik minimumnya itu 15 mg per liter. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, begini cara menjawabnya. Dari tadi kita mengetahui harga T setengah eliminasinya 8 jam ya. Maka kita tinggal menghitung harga K-nya saja ya. Nah, dari sini kita bisa melihat harga K-nya sama dengan 0,693 bagi T setengah eliminasi. Maka didapatkan kecepatan eliminasinya itu 0,0866 jam min 1. Kemudian, nah kita gunakan rumus ini. Tadi yang dikehendaki kadar di dalam tubuh itu dia mencapai kadar toksik minimum ya. Jadi turun. Awalnya kan dia overdosis nih.
Jadi nih gini, seperti ini. Nah, di sini kadar toksik, di sini kadar efek minimum, ini kadar toksik minimum. Awalnya itu overdosis ke sini, padahal dia steady state. Nah, tetapi ini harus dihentikan karena menunjukkan gejala overdosis. Maka ketika infus dihentikan gitu ya, nanti dia berharap, dia bilang berapa sih waktu yang diperlukan itu supaya obat itu berada di sini, di kadar toksik minimum. Nah, diketahui kadar toksik minimumnya itu 15 mg per liter. Nah, maka rumusnya, nih kadar toksik minimumnya 15 mg per liter itu sama dengan kadar steady state-nya. Tadi juga sudah diketahui ya. Pada saat ini diketahui kadar obat dalam darah 30 mg per liter. Ini kan dia cerita setelah dia steady state. Jadi penghentian setelah steady state, maka 30 mg per liter ini adalah kadar steady state-nya. Kadar tunaknya tadi. Nah, 30 mg per liter dikali eksponen minus 0,0866 dikali T. Nah, kita mau cari tadi T-nya. Caranya sama kayak menghitung T yang 1 jam tadi gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini juga, dilenkan di kedua sisi. Nih, langsung seperti ini dijabarkannya. Yang sebelah sini dilenkan, ini juga dilenkan ya. Nah, maka nanti dapatlah nilai T-nya. T-nya sama dengan 8 jam gitu ya. Jadi nanti bisa didapat nih harga T-nya. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah 8 jam supaya obat mencapai kadar toksik minimum. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata waktunya itu sama dengan 1 kali tes setengah eliminasi. Tadi tes setengah eliminasi juga 8 jam. Nah, sehingga jika pasien nanti tidak diinfus lagi gitu ya, kadar obat dalam darah itu akan turun dengan sendirinya dan mencapai kadar toksik minimum selama 8 jam. Jadi setelah dihentikan 8 jam kemudian itu nanti obatnya, kadar obat dia akan turun mencapai kadar toksik minimum. Tuh. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Karena dosis infus, kadar tunak dan harga K itu telah diketahui, maka dari situ kita bisa menentukan harga clearance dan volume distribusi obat. Jadi kalau misalnya ditanya berapa clearance-nya, berapa volume distribusinya bisa diketahui. Rumus clearance balik lagi, dosis infus dibagi kadar steady state. Tadi ini dosis infusnya 5 mg per jam. Kemudian ini 5 mg per jam per kilogram berat badan ya tadi. Maka karena berat badannya 60, maka dosisnya dikali. Itu 5 mg dikali 60 kg. Bentar. Nah, di sini ada keterangan 5 mg per jam per kilogram berat badan. Berarti dosisnya itu harus dikali 60 kg karena yang ditanyakan untuk pasien dengan berat badan 60 kg. Kecuali di sini ada pernyataan 5 mg per jam untuk 60 kg berat badan. Maka tidak perlu lagi dikali dengan 60. Tetapi karena di sini pernyataannya per kilo, artinya 5 mg itu untuk 1 kilo. Kalau untuk 60 kilo berapa? Maka 5 dikali 60 kg. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dibagi dengan kadar steady state atau kadar tunaknya. Kadar tunaknya adalah 30 mg per liter. Maka clearance-nya itu 10 liter per jam. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari volume distribusi, rumusnya clearance dibagi K. 10 dibagi dengan kecepatan eliminasinya, maka nanti didapatkanlah volume distribusinya 115,5 liter. Dari sini, itu juga bisa kita atur nanti teman-teman. Jadi jika kita ingin mengatur kadar tunak obat dalam darah, supaya berada dalam kisaran terapeutik, misalnya kita mau dia harus berada dalam kisaran terapeutik 10 mg per liter. Maka dosis infus yang diberikan berapa gitu. Ini loh perannya farmasi nanti, terutama ketika kalian berada di rumah sakit. Nanti akan ketemu pasien-pasien yang memang perlu pemantauan obat, perlu penyesuaian dosis gitu. Jadi ini hitung-hitungannya, berapa sih dosis yang akan kalian berikan gitu pada pasien dengan kondisi tertentu. Jadi caranya itu tadi, dosis infus ya sama dengan kondisi steady state dikali dengan clearance. Berarti dosis infus yang akan kita berikan, steady state-nya dia maunya berapa? 10 mg per liter. Dia ingin kisaran terapeutiknya berada di sini. Kemudian dikali dengan clearance-nya. Clearance-nya berapa? 10. 10 kali 10, 100. Berarti dosis yang diberikan untuk subjek ini adalah 100 mg. Gitu. Jadi yang diberikan itu 100 mg per jam. Untuk subjek ini.
dengan berat badan 60 kg. Tapi kalau pertanyaannya berlanjut, kalau untuk berat badan yang 1 kilo aja berapa? Nah, maka dosis ini 100 bagi 60. Dapatlah untuk 1 kilo itu 1,67 mg per jam. Tuh. Jadi dosis-dosis obat itu bisa kita atur-atur sesuai dengan kondisi pasien. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi dia bilang jika kadar tunak itu tidak diketahui, kemudian harga K dan tes tengah eliminasi obat ditentukan dengan cara mengambil 2 sampel darah secara berurutan pasca infus, maka harga K itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Kalau misalnya CSS-nya itu tidak diketahui gitu. Nah, kalau yang ini tadi kan harga K-nya sudah bisa kita ketahui, nilai CSS-nya juga kita ketahui. Tetapi kalau nanti ternyata kadar tunaknya tidak diketahui, maka menghitung K-nya rumusnya seperti ini. Ln C1, jadi ln kadar obat pada pengambilan sampling pertama dikurang ln kadar obat pada sampling kedua. Dibagi, ini waktu pengambilan yang pertama, ini waktu pengambilan yang kedua. Nah, dari harga tes tengah eliminasi nanti bisa ditentukan rumusnya seperti ini. Jadi ini mencari K-nya, ini mencari tes tengah eliminasinya. Jadi berdasarkan data ini nanti kita bisa koreksi waktu paruhnya. Tuh. Nah, ini contoh perhitungannya kalau misalnya nanti kita melakukan therapeutic drug monitoring gitu ya. Nah, sediaan steril obat tadi dia bilang diinfuskan dengan kecepatan tetap 50 mg per jam selama 30 jam kepada subjek. Kemudian infusnya dihentikan. Nah, berdasarkan nilai tes tengah eliminasi yang diperoleh dari pustaka gitu ya, pemberian infus dalam waktu tersebut sudah mencapai kadar tunak. Nah, kadar obat yang sebenarnya pada subjek ini tidak diketahui. Selanjutnya untuk menghitung kadar clearance, volume distribusi dan K dilakukan therapeutic drug monitoring. Jadi kita nanti mau menghitung clearance, volume distribusi dan juga nilai K-nya. Nah, ini dilakukan therapeutic drug monitoring dengan mengambil sampel darah pada subjek pada jam kedua dan ke-6 sejak infus dihentikan dengan kadar berturut-turut itu 25 dan 10 mg per liter. Oke, saya ketinggalan jadi langsung kita selesaikan saja di sini. Nah, oke. Kita lanjut ya. Di sini. Nah, ini keterangannya tadi nih. Kita di sini bisa menghitung nanti kecepatan eliminasinya juga bisa dihitung ya. Nah, tetapi karena tadi di sini ada sampling data darah, maka itu kita bisa menghitung dengan menggunakan regresi linear. Karena tadi pernyataannya kita bisa mengetahui jika CSS-nya tidak diketahui, maka kita bisa mengetahui harga K dan tes tengah eliminasinya itu nanti dari persamaan berikut gitu ya, dengan menggunakan regresi linear itu. Nah, maka nanti caranya, oke. Nah, jadi tadi kita bisa menghitung yang pertama itu kita bisa menghitung nilai K-nya ya dari persamaan tadi. Oke, dari persamaan ini, dari persamaan ntar nih. Rumusnya K sama dengan ln C1 dikurang ln C2 bagi T1 kurang T2. Itu ya. Sekarang kita hitung. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sini. Tadi ln C1 itu ln 25 dikurang ln 10 bagi T1 dikurang T2, 2 dikurang 4. Ini hasilnya ln 25, jadi langsung masukkan aja ke kalkulator. Ln 25 dikurang ln 10, kemudian dibagi 2 kurang 4 itu ya, maka nanti didapatkanlah harganya dikurang ln 10 bentar.
ln 10 dibagi, didapatkanlah nanti nilainya 2 kurang 6, sorry bukan 2 kurang 4, saya salah lihat waktunya 2 kurang 6, jadi didapatkanlah nanti nilainya 0,2291 per jam itu ya. Nah, kayak kita lanjut, ini dapat nilai K-nya tadi ketika kadar steady state-nya kan tidak diketahui ya. Nah, habis itu kita juga bisa menghitung T setengah eliminasi obat. Nah, T setengah eliminasi obat itu sama dengan 0,693 dibagi K. Ini kerekam nggak? Tadi soalnya sempat nggak kerekam. 0,693 itu dibagi nilai K-nya ini 0,2291. 0,2291. Coba kita bagi 0,693 dibagi 0,2291 itu sama dengan ya. T setengah eliminasi 0,693 dibagi K. 0,693 dibagi sama dengan 3 hasilnya ya. 0,693 dibagi 0,2291. Nah, hasilnya itu 3. Nah, dapatlah hasilnya 3 jam. Jadi rumusnya tadi karena dari soal tadi tidak diketahui kadar steady state-nya, maka pakai rumus yang ini. Karena tadi dia sampling 2 kali. Dari nilai K ini kita cari T setengah eliminasi. T setengah eliminasi 0,693 bagi K. Dapatlah waktunya 3 jam. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Untuk tadi kan kita juga diminta mencari K clearance dan juga volume distribusi gitu ya. Jadi kita bisa nanti menggunakan regresi linear. Jadi nanti kita bikin tabel. Di sini T, di sini T, di sini kadar, sini ln kadar karena kita menggunakan orde 1 ya. T-nya tadi 2 dengan 6. Kadar pertama itu 25, kadar kedua 10. Nanti dimasukkan ln 25 itu sama dengan 3,22. Kemudian yang berikutnya ln 10 itu sama dengan 2,30. Nah, baru kita tentukan nilai A, B, dan R. Kita masukkan. Oke, saya sambil pakai kalkulator juga. Jadi waktu masukkan 2 dan 6, kemudian Y-nya itu kita pakai yang ln, jadi 3,22 dengan 2,30. Kemudian bisa kita tentukan harga A-nya itu sama dengan 3,68. Kemudian harga B-nya itu minus 0,23. Kemudian harga R-nya itu minus 1. Nah, kita mau mencari nilai K ya dari harga ini. Nilai K-nya itu harusnya nanti sama dengan perkiraan kita, mirip-mirip dengan persamaan kita tadi. K itu sama dengan min slope ya. Berarti sini K sama dengan minus 0,23. K sama dengan 0,23. Kita buktikan ini 0,23. Kak, perhitungan kita sebelumnya tadi berapa? Nih 0,2291. 0,2291 itu kalau dibulatkan juga 2 angka jadi 0,23. Sama ya. Jadi baik kita hitung dengan rumus ini, ataupun kita menggunakan regresi linear seperti ini, itu hasilnya sama untuk kecepatan eliminasinya ya. Dari sini kita bisa menghitung tadi pertanyaannya yang belum terjawab, clearance dan volume distribusi. Untuk clearance sendiri itu rumusnya dosis infus dibagi yang steady state ya. Waktu steady state-nya. Nah,
Jadi dari sini nanti kita bisa menghitung clearance-nya. Dari sini yang belum kita ketahui itu adalah harga CSS-nya ya. Kita belum mengetahui berapa kadar steady state-nya. Nah, untuk mengetahui kadar steady state ini kita bisa lihat angka A-nya. Nah, ini kan len-nya, maka kita anti-len kan. Ini kan dari len C, maka kita anti-len kan. Caranya shift len 3,68, maka dapatlah nilainya itu 39,65. Nah, maka inilah kondisi steady state, kadar steady state-nya. Jadi nanti tinggal dimasukkan di sini. Dosis infusnya 50 mg. Ya, dosis infusnya tadi 50 mg per jam. Kemudian steady state-nya, kadar steady state-nya itu 39,64 mg per liter. Maka berapa clearance-nya? 50 dibagi 39,64. Maka clearance-nya, laju bersihannya itu 1,26. Ini tadi satuannya miligram per liter. Miligram coret, jadi 1,26 gitu ya, 1,26 liter per jam. Tuh. Nah, kemudian ini dapat clearance-nya sudah. Baru yang belum kita ketahui apa? Volume distribusi. Volume distribusi itu kan rumusnya dari clearance bagi K. Berarti clearance-nya tadi nih 1,26 tadi ya. 1,26 saya bulatkan dua angka di belakang koma. 1,26 dibagi dengan K. Nilai K-nya 0,23. 0,23. Jadi 1,26 bagi 0,23. Itu dapatnya 5,48 liter. Gitu. Nah, selesai. Gitu. Selesai, bisa diketahui nilai K, clearance, dan juga volume distribusinya. Nah, tadi kan dia dihentikan setelah kadar tunaknya tercapai gitu. Terus kalau misalnya dihentikan tadi alasannya dengan overdosis. Nah, kalau kita tahu berapa sih dosis infus yang cukup digunakan supaya obat itu berada dalam jendela terapi, maka nanti kita bisa pakai rumus dosis infus itu sama dengan kondisi steady state, kadar steady state dikali dengan clearance. Nah, dosis infusnya itu berapa gitu ya. Misalnya kita tahu ada keterangan yang menunjukkan kalau kadar efektifnya itu, jadi kadar dia tunaknya itu efektifnya yang berada di jendela terapi misal 15 mg per liter. Maka tinggal dikali dengan clearance-nya. Saya tadi clearance-nya 1,26. Tinggal dikali 15 kali 1,26, 18,9 mg. Gitu. 18,9 mg. Tadi clearance-nya ya diketahui liter per jam. Coret-coret liternya, maka dosis infusnya itu bisa 18,9 mg per jam. Jadi setiap 1 jam itu 18,9 mg. Nah, kalau dosisnya kita turunkan seperti ini, dia maka nanti akan berada di sini di jendela terapinya. Itu. Sini dia akan berada di sini. Tadi itu menghentikan infus setelah mencapai kadar tunak. Nah, ini penghentian infus sebelum mencapai kadar tunaknya tadi. Bukan puncaknya, saya salah tulis. Tipe. Penghentian infus sebelum kadar tunak. Nah, jadi Masya Allah, salah tulis. Penghentian infus sebelum mencapai kadar tunak gitu. Itu kemungkinan disebabkan bisa beberapa hal. Antara lain misalnya kita ternyata salah hitung dosisnya, atau subjeknya sudah merasakan gejala overdosis, atau misalnya ketika kita pakai alat pompa itu untuk indeks terapi sempit, ternyata baterai pompanya habis gitu, atau listriknya tiba-tiba padam. Nah, padahal obat belum mencapai kadar puncak gitu.
Itu tuh beberapa faktor yang bisa menyebabkan obat itu dihentikan sebelum dia mencapai kadar tunaknya. Nah, ini persamaan yang bisa menerangkan kenaikan kadar obat dalam darah. Jadi sebelum dia mencapai kadar tunak nih ya, dan penurunan kadarnya setelah infus dihentikan gitu. Jadi bisa dilihat dari sini. Ini rumusnya. Di sini kadar obatnya, kemudian berapa dosis infusnya dibagi K kali volume distribusi ya. Dikali 1 dikurang eksponen min K kecepatan eliminasi dikali ini waktu pemberian infus sebelum tercapai kadar tunak. Kemudian dikali eksponen min K kali TPI. Ini waktu yang dilalui setelah infus dihentikan, pasca infus. Jadi nanti bisa kita lihat apakah nanti yang mau dicari itu waktu atau lama pemberian obat infus tadi sebelum dia mencapai kadar puncak, atau TPI ini itu waktu yang dilalui setelah infus dihentikan. Kalau ini setelah dia dihentikan, kalau ini sebelum dia mencapai kadar puncaknya. Nah, dari persamaan tersebut gitu ya, dari persamaan yang menerangkan kenaikan kadar obat dalam darah sejak pemberian infus sampai mencapai kadar puncak. Nah, tadi itu tetapi dia belum mencapai keadaan tunak, jadi belum mencapai keadaan steady state. Tuh, nah ini rumusnya yang bisa digunakan untuk melihat berapa sih kadar obat yang diberikan gitu. Dari dia diberikan awal kenaikan kadar obat nanti sampai dia mencapai kadar puncaknya, tetapi belum mencapai kadar tunak. Jadi dia belum sama sekali mencapai kadar tunaknya. Baru misalnya dia mencapai kadar maksimumnya, Cmax ya. Jadi dia coba mencapai Cmax tapi dia belum mencapai kadar tunaknya. Jadi misal seperti ini. Nah, ini jendela terapi, ini obat naik gitu. Ini puncaknya. Nah, dia baru mencapai puncak tapi belum tunak. Jadi belum mencapai kadar tunaknya. Nah, ini rumus yang bisa digunakan. Nah, kemudian nanti ketika infus dihentikan, maka rumusnya ini yang berikutnya yang bisa kita gunakan. Tuh ya. Nah, apa bedanya yang ini, yang dia mencapai kadar puncak, yang ini dia setelah kadar obat setelah dihentikan. Bedanya kalau di sini, itu dia ada nilai 1. Kalau ini nggak ada nilai 1, langsung eksponen. Ya, beda ya. Nah, ini juga ada nilai 1, kalau ini nggak ada, langsung eksponen gitu. Jadi terlihat mirip tapi berbeda rumusnya. Nah, contoh, sediaan steril obat 100% itu aktif diinfuskan dengan kecepatan tetap 50 mg per jam selama 4 jam kepada subjek dewasa. Lalu infus dihentikan. Dari data pustaka itu diketahui tes setengah eliminasi obatnya 6 jam. Sehingga infus selama 4 jam itu belum mencapai kadar tunak pada subjek. Jadi jika volume distribusi obat itu diketahui 5 liter, ini berdasarkan data pustaka juga berapa perkiraan kadar obat dalam darah pada saat infus dihentikan. Nah, maka masukkan rumusnya. Nah, tadi rumusnya kan ini nih. Tadi ketika dia mencapai maksimum tapi belum tunak, ini rumusnya ya. Nah, dosis infus tadi sudah diketahui. Nih. Ini dosis infusnya 50 mg sudah diketahui. Tes setengah eliminasinya 6 jam, gitu ya. Nah, tetapi nilai K-nya ini belum diketahui. Volume distribusi tadi juga sudah diketahui. Nah, volume distribusinya tadi 5 liter dia bilang. Nah, jadi kita cari nilai K. K tadi 0,693 bagi tes setengah eliminasi. Didapatkanlah nilai K-nya 0,1155 per jamnya. Maka tinggal masukkan rumus. CT sama dengan tadi waktu yang dihentikan kan pada jam keempat. Maka jam keempat, kadar obat pada jam keempat itu dosis infus 50 mg per jam. Kemudian dibagi K-nya 0,1155 kecepatan eliminasinya per jam dikali 5 liter. Kemudian dikali 1 dikurang eksponen minus 0,1155 kali 4. Didapatkanlah nanti kadarnya pada jam keempat itu 32 mg per liter. Tuh, jadi kadar obat dalam darah saat infus dihentikan itu 32 mg per liter. Tapi teman-teman balik lagi ya, ini masih harga perkiraan. Kalau mau tahu aslinya itu harus sampling darah. Tuh. Nah, kemudian berlanjutlah pertanyaannya, berapa kira-kira kadarnya?
kadar obat dalam darah 12 jam sejak infus dihentikan. 12 jam sejak dia dihentikan. Dihentikan tadi pada jam ke-4 ya. Dihentikan tadi pada jam ke-4, kemudian 12 jam dari jam ke-4 itu berapa kadarnya? Maka kita pakai rumus yang berikutnya tadi. Nah, C yang ke-12 itu yang kadar saat obat dihentikan itu 32 mg per liternya saat obat dihentikan. Tinggal dikali. Ini tidak ada angka 1 kurang ya. Karena tadi kita melihat yang setelah dihentikan itu langsung dikali eksponen. Masukkan rumusnya dapat ternyata nanti 12 jam setelah obat dihentikan itu kadar di dalam tubuh hanya 8 mg per liter. Ini cara pertama teman-teman. Cara kedua untuk menghitungnya itu bisa menggunakan dengan perkiraan seperti ini. 12 jam. Dari tabel 12 jam ini itu menunjukkan 2 kali T setengah eliminasi. Tadi diketahui T setengah eliminasinya 6 jam. Berarti 12 jam itu 6 kali 2 T setengah eliminasi. Berdasarkan tabel jumlah obat yang tereliminasi itu adalah 75. Jadi 2 kali T setengah eliminasi itu yang persen obat yang tereliminasi itu 75%. Artinya persen obat yang tereliminasi, persen obat yang ingin mencapai kadar puncak itu 75% kan ya, berarti 75% kali 32 mg itu dapatlah 24 mg per liter. Nah, jika obat yang tereliminasi, jadi nih yang 75% ini yang tereliminasi, ini 75% yang tereliminasi, jika yang tereliminasi itu 24, maka yang sisanya di dalam darah itu 32 dikurang 24, maka 8 mg per liter, sama aja hasilnya. Tuh. Nah, teman-teman tadi ini cara yang berikutnya juga sama kayak yang sebelumnya, itu bisa menggunakan regresi linear ya. Jadi nanti bikin persamaan gitu, didapatlah nanti nilai slope. Dari nilai K itu didapat nilai slope, maka nanti rumusnya bisa dibikin seperti ini. Nah, tadi balik lagi kalau misalnya dia bilang tidak diketahui kadar steady state-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tuh, ini contoh soalnya. Pada saat infus dihentikan ternyata kadar obat dalam darah C1 gitu ya, itu ditemukan 20 mg. Ini dia sampling darah. Jadi C1-nya itu 20 mg. Dan bukan 32 mg per liter. Padahal tadi dari perkiraan kita itu kita hitung 32 mg. Tapi pada kenyataannya ketika diambil data darah itu 20 mg. Hal ini tuh sudah biasa terjadi gitu. Jadi ini memang menunjukkan kalau terjadi ketidaksesuaian antara perkiraan kita dengan hasil, karena banyak sekali faktor dari individu itu yang bisa mempengaruhi, terutama variabel biologi di dalam tubuhnya. Nah, solusinya maka kita harus cari lagi satu kadar obat di sembarang waktu setelah infus dihentikan. Jadi nggak bisa sampling itu cuma sekali, maka sampling lagi, terserah waktunya bebas. Misal di sini dia sampling lagi 6 jam setelah infus dihentikan, berarti C yang kedua. Itu 10 mg per liter. Maka harga K-nya itu bisa kita cari dengan rumus ini. Tadi K sama dengan ln 20 dikurang ln 10 bagi 6 kurang 0. Maka didapatkanlah nanti nilai K-nya 0,1155 jam. Nah, berapa harga volume distribusi? Karena nanti yang dicarikan K volume distribusi dengan clearance. Kalau volume distribusinya, ini rumusnya. Didapatkanlah nanti dari hasil rumusnya ini 8 liter. Kemudian harga clearance-nya, rumus clearance volume distribusi dikali K. Didapatkan nanti harga clearance-nya 0,924 liter per jam. Jadi itu bersihan obatnya 0,924 liter per jam. Nah, karena nilai K, FD, dan CL-nya sudah diketahui, maka bisa dirancang dosis yang sesuai dengan subjeknya. Ini sama, tadi sama juga yang sebelumnya ya. Untuk merancang dosis yang sesuai, itu dosis infus sama dengan clearance dikali kadar steady state. Didapatkan nanti hasilnya 41,58 mg per jam. Nah, ini yang terakhir, ini materi yang terakhir. Terkait pemberian infus dan dosis muatan intravena. Nah, di sini pemberian obat secara infus itu kan dia akan mencapai kadar tunak umumnya setelah 5-7 kali mengalami tes setengah eliminasi obat. Nah, tetapi tadi balik lagi seperti yang Ibu bilang di awal, lama pencapaian kadar tunak itu akan jadi masalah kalau kita menghendaki onsetnya itu cepat. Jadi kita ingin mengharapkan onset yang didapatkan pasien atau efek dari terapi yang kita berikan itu cepat. Tetapi ternyata tes setengah eliminasi obatnya panjang gitu ya. Maka pencapaian kadar terapeutik
dia bisa masuk ke jendela terapi itu lama, akan terlambat. Nah, maka solusinya supaya dia bisa cepat mencapai sini, mencapai jendela terapi, maka obat itu diberikan dosis muatan. Jadi umumnya dia akan diberikan dosis yang lebih besar dulu. Gitu. Nah, ini dua cara untuk menghitung dosis muatan. Jadi yang pertama itu dengan mengetahui kisaran terapeutik, jadi mengetahui dosis lazimnya. Jadi kita bisa mengetahui kisaran terapeutik suatu obat dan juga volume distribusinya. Dari sini kita bisa menentukan kadar tunak yang diinginkan. Umumnya kadar tunak yang kita inginkan itu di tengah-tengah kadar terapeutik, jadi dosis lazimnya. Kemudian yang kedua, ini bisa juga dengan persamaan ini. DL sama dengan dosis infus dibagi kecepatan eliminasi. Kalau ini DL sama dengan kadar steady state dikali volume distribusi. Nah, kalau ini ada dua cara. Dua-duanya itu dari pustaka. Yang ini dengan menggunakan kisaran terapeutik dan juga volume distribusi. Yang ini menggunakan tes tengah eliminasi. Oke, nah sudah selesai pertemuan kita. Jadi dari pertemuan 1 sampai 7 juga sudah selesai sama Ibu. Jadi nanti kita ketemu di praktikum dengan mengaplikasikan hitung-hitungan yang sudah kita lakukan. Tuh, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.